warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq bihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Basit yang dirahmati oleh Allah, puja puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib bersama-sama sekaligus untuk mengikuti kajian spesial Ahad malam Senin yang akan disampaikan oleh Ustadz Bang Edi Mulyadi dari Jakarta. Sholawat masalam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan pada Nabi uswah kita baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kajian ini kita awali, perlu saya sampaikan, beliau sejak hari Jumat sudah berada di Mojokerto. Kemarin bersama-sama kita ada di Trawas untuk rihlah bersama-sama di sana, dan menjelang beliau untuk kembali ke Jakarta menyempatkan untuk membersamai kita di masjid tercinta kita, yaitu Masjid Al-Basit ini. Tentunya apa yang akan disampaikan beliau, yang paling beliau sering sampaikan di channel YouTube beliau, yaitu tentang kondisi keberbangsaan dan bernegara kita yang saat ini. Beliau kemarin menyampaikan tidak hanya sekedar tidak baik-baik saja, gitu ya Ustaz, tapi sedang dalam kondisi kita ini sangat terburuk. Oleh karena itu, insya Allah akan disampaikan beliau bagaimana kondisi Indonesia ini pada saat ini. Akan kita awali kajian ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saat isya nanti kita azan, kemudian setelah azan menunggu waktu masuk sholat isya, ada tanya jawab sebentar. Silakan Ustaz Edi Mulyadi untuk menyampaikan narasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba Allah yang dimuliakannya, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Allah satu-satunya Tuhan, Allah tempat kita bergantung, bersandar, meminta, karena Allah pemilik segala sesuatunya. Itu sebabnya kita memasrahkan diri kita, hidup kita, aktivitas kita hanya untuk Allah. Masih ada nggak yang baca iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya tanya begitu kenapa, tahu nggak? Karena kata ini Masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah iftitahnya Allahumma ba'id baini. Tapi apapun itu ada sanadnya, semua ada sandarannya sampai ke Rasulullah SAW. Insya Allah ya, hal itu nggak membuat kita lu bid'ah, lu masuk neraka, lu jangan ya. Banyak tugas lain yang lebih penting ketimbang kita membid'ahkan saudara-saudara kita. Betul nggak Pak? Betul ya.
Kemudian salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan risalah yang dibawanya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada DKM Masjid Al Basit yang berkenan memberikan waktu saya untuk omon-omon. Beda ya sebetulnya omon-omon ya. Omon-omon itu sering disebut omdo. Tahu omdo ya? Omdo, tahu omdo? Omong doang. NATO, tahu NATO? Not action, talk only. Ya omdo loh gitu ya. Kali ini bukan omon-omon. Ini kita berbagi ya. Kita sharing, kita saling melengkapi informasinya. Terima kasih juga yang tak terhingga kepada saudara saya satu marga. Belum tahu kan ada Marga Mulyadi kan? Nasution, Siregar, Panjaitan tahu semua. Marga Mulyadi belum tahu kan? Kita resmikan malam ini. Oke, Bapak Ibu saya hormati. Jadi tadi saya ngasih judul obrolan kita malam ini dengan menyelamatkan Indonesia dengan sholat. Pertanyaannya satu, kenapa Indonesia harus diselamatkan? Apa iya Indonesia harus diselamatkan? Kenapa? Apakah karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Setuju? Serius? Kalau ada yang nggak setuju, boleh nggak? Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kalau Bapak Ibu setuju, saya mohon maaf banget, saya nggak setuju. Iya. Kalau nggak sedang tidak baik-baik saja, tuh lagi masuk angin, lagi cantengan. Tahu cantengan? Lagi kalau kena tangan kena masuk bambu kesusuben apa namanya di sini? Itu tidak baik-baik saja. Ya pokoknya lagi pilek lah gitu. Indonesia itu tidak sedang seperti itu Bapak Ibu. Indonesia itu sakit kanker stadium 4. Diabetesnya 650. Apalagi yang serem-serem pokoknya gitu ya. Jadi sedang diremuk redamkan gitu loh. Orang suka bilang Ibu Pertiwi sedang diperkosa. Memang di Ambalat, di Konawe, di Morowali, di Maluku Utara, Halmahera, itu tanahnya dipeduk gila-gilaan, diambil tambangnya. Negara dapat apa? Dapat apa negara? Tambang nikel itu? Pajak? Pajak nggak dapat. Karena barang-barang pabrik yang masuk itu dibebaskan dia masuknya dalam rangka hilirisasi. Nggak dapat pajak. Pajak penghasilan PPH nggak dapat karena mereka dapat namanya tax holiday. Tax holiday-nya 30 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu buka usaha pabrik tempe, bikin tahu, bikin goreng-gorengan, didatangin sama petugas-petugas Pemda. Bapak ada izinnya, HO ini, itu, ini, anak ini, tak bayar pajak sendiri. Baru mau mulai, tapi mereka 30 tahun orang bayar apa-apa. Tenaga kerjanya atas jasa yang mulia Luhut Binsar Panjaitan, TKA-nya menyerbu seperti air bah. Walaupun kasar nggak kalau saya bilang comornya gitu, kasar ya, jangan nggak boleh ya. Walaupun Luhut bilang yang datang itu expert, tenaga ahli yang kita nggak punya kemampuan. Faktanya yang datang tukang cor, satpam, sopir, pekerja-pekerja kasar semua. Itu bertubi-tubi. Dan mereka masuk dengan bukan visa TKA yang ada pajaknya per orang sekian ratus dolar, sekian-sekian. Enggak, mereka datang dengan visa turis.
Udah gitu banyak juga yang tidak punya dokumen sama sekali. Semuanya dilindungi atas nama hilirisasi. Pekerja lokal ada sedikit. Di Bekasi itu ada pengumuman penerimaan pegawai McD. Butuh 3 orang yang ngantri dari sini sampai Banyuwangi. Coba rebutan 3 orang. Sementara Wapresnya janji menciptakan 19 juta lapangan kerja. Netizen bilang 19 juta lapangan kerja, wewe kerja digoleki bapakmu. Ya kan begitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang membuat saya berpendapat Indonesia bukan sedang tidak baik-baik saja. Belum pembungkaman, ya. Ada orang cuma nanya, "Pak, mohon maaf ya, sampean itu panjenengan itu ijazah sahnya asli apa enggak?" Mau tekok ngotok gitu loh. Ditangkap, dipenjara, namanya Gus Nur dan Bambang Tri. Ada temennya Om Mulyadi ini om saya, kalah awu saya soalnya, suatu marga. Cuma nanya, cuma bilang tempat jin buang anak di penjara, ditangkap, gitu loh. Nah yang begini-begini nih nggak bisa kita sebut Indonesia sedang baik-baik saja. Ada pemimpinnya yang kata-katanya selalu sen kanan belok kiri. Maaf ya ibu ada saingannya. Kan terkenal itu makhluk ras paling kuat di dunia itu emak-emak. Salah satu ciri utamanya sen kanan belok kiri. Tapi mama dapat pesaing berat ya. Di kantong saya ada 11.000 triliun. Ya kan? Ini mobil luar biasa sudah dipesan 6.000 unit. Jadi kalau Bapak Ibu naik kendaraan anti tilang oleh polisi, pakailah mobil itu. Nggak bakal ditilang oleh polisi. Nomor polisinya GH4IB. Gaib. Nggak ditilang. Anak-anak saya nggak suka politik. Semuanya bohong. Ngeri sekali. Nanti kalau saya jadi presiden, stop impor, stop utang luar negeri, stop semua. Dia naik presiden, utang kita 2.400-an triliun. Dia turun jadi presiden, data resmi 10.800 triliun. Naiknya hampir 8.000 triliun. Dan itu utang-utang semua presiden zaman Soekarno sampai terakhir siapa ya? SBY itu kalah sama dia. Itu yang resmi. Yang data yang tidak resmi yang disebut hidden debt, utang yang disembunyikan itu totalnya lebih dari 20.000 triliun. Selamat menikmati utang. Jadi kondisi begitu nggak bisa disebut Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, sekarang kan kita kan nggak belanja masalah. Kalau kita ngomong begini kan namanya belanja masalah, betul nggak Pak? Bu, di daftar masalah terus so what gitu. Terus apa? Mau ngapain? Kita mencari solusi. Nah, solusinya apa? Apa kita bikin relawan ini, relawan itu? Mengusung tokoh ini, tokoh itu untuk 2029? Apa itu solusinya? Betul? Halo? Iya, betul juga. Jangan tegang gitu dong. Boleh, nggak apa-apa. Kita mengusung orang yang baik boleh, ya. Dan kita kan suruhnya wa ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bertolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Jangan tolong-menolong dalam keburukan. Nah, kalau kita anggap si A bagus, rekam jejaknya terbukti, nggak apa-apa, kita dukung, kita dorong. Cuman ada cumannya.
sebaiknya kita setia kepada nilai, pada value, bukan kepada orang, pada individunya. Bahwa sekarang nilai kebenaran, nilai kejujuran, nilai integritas itu ada pada si A, maka kita dukung si A. Tapi ketika nilai-nilai jujur, adil, amanah yang 4 sifat Nabi itu tidak ada lagi pada si A, ya sudah, wassalam. Kalau kita menokohkan orang kan gitu, pokoknya pecah gesang derek, betul nggak? Pecah gesang ya, karena kita sudah putus. Yang boleh dihidukan itu pun tidak sampai tingkat putus, cuma Nabi Muhammad SAW. Itu ketaatan mutlak, tidak ada syarat, tidak ada tapi. Ikuti apapun. Laqad kana lakum di Rasulillah, bukan fi Muhammad. Itu coba penting itu. Karena Muhammad itu bisa tukang cilok, begitu enggak? Muhammad itu bisa tukang ojol. Tapi lakum, diri kamu siapa? Rasulillah, uswatun hasanah. Nah itu yang kita mutlak taat patuh. Tapi selain Muhammad SAW, siapapun bisa kita koreksi, bisa pakai syarat, bahkan pakai syarat. Kan ada kepada ulama atau apapun yang suka bilang kita kan tidak boleh mengkritik pemerintah, harus nurut, harus patuh, jangan melawan, apalagi berontak, bugot katanya, ya kan? Lalu kasih ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tokat, makanya ngaji yang benar itu ada ayatnya, perintah dari Allah. Betul, perintah ayatnya begitu betul. Tapi coba berhenti sebentar, kalimat ini kita pahami sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil adalah orang beriman. Insya Allah kita di dalamnya, amin. Kedua, ati Allah, perintah menaati Allah. Ketiga, wa atiur rasul, perintah menaati Rasul. Ketika Allah memerintahkan kita mematuhi menaati Allah dan Rasulnya, Allah sertakan atiu bil amr, kata perintah ikuti, taati. Tapi begitu masuk ulil amri minkum, tidak ada lagi kata atiu di sana. Wa ulil amri minkum, cuma ditambah waw ataf saja. Tidak ada atiu lagi. Artinya Allah ingin mengatakan taatilah Allah mutlak, taatilah Rasul tanpa syarat, dan taatilah pemimpinmu jika, gitu loh. Jika, bila tidak menyimpang, jika jujur, bila amanah, bila tidak khianat. Dan satu kata yang sering diabaikan adalah wa ulil amri min. Siapa minkum itu? Siapa minkum itu? Yang depan tadi, orang-orang beriman. Jadi kita diperintahkan menaati pemimpin di antara kalian orang beriman. Pertanyaannya, apakah pemimpin yang sekarang dihasilkan oleh pilpres yang TSM itu, tahu TSM? Tahu? Yang kecurangan TSM itu, kecurangannya terstruktur, sistematis, masif, apa itu bagian dari minkum? Kan begitu. Jangan-jangan bukan minkum, tapi minhum, di kalangan mereka. Jadi ayat ini harus hati-hati, dan sayang sekali teman-teman kita yang kiai, ustadz, habaib, ajengan, apa tuan guru itu dengan berbagai pertimbangan ini itu mereka mainkan ayat ini untuk memaksa ketaatan kita kepada umaro. Kan begitu. Nah, kembali ke soal tadi, kita tahu Indonesia acak adut apa? Amburadul, remuk redam. Ketika Jokowi merevisi Undang-Undang KPK, terjadi perlawanan yang sangat luar biasa. Bukan cuma mahasiswa,
Bukan cuma aktivis, anak-anak STM pun turun ke jalan. Dahsyat, dahsyat sekali itu. Wah, tetangga-tetangga bapak yang ponakan yang itu yang pakai seragam coklat itu, yang bawa pentungan itu, wah, ngeri sekali itu. Dahsyat, sadis, digebukin segala macam, ngeri sekali. Untung di Mojokerto tidak ada ya, itu sadis. Nah, saya mengatakan dalam banyak forum, antara lain waktu itu ada Abdullah Hamahuwa di sebelah saya, mantan penasihat KPK 2 periode. Saya bilang, saudara sekalian, jadi KPK sekarang sedang dilemahkan. Oh, Bang Pong kita gitu. Giliran Bang Dula, saya panggil Bang Dula. Bang Dula ngomong, tadi Edi keliru. Dia bilang, KPK bukan sedang dilemahkan, tapi disakratul mautkan. Karena dia orang dalam, kan dia tahu bagaimana KPK. Lalu ada pembersihan dengan disebut unsur-unsur Taliban dengan tes wawasan kebangsaan, ya kan? Ada Novel Baswedan kena sikat, ada berapa lagi 30-an orang. Yang Taliban itu 6 diantaranya bukan Muslim, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Kristen, tapi disebut Taliban. Karena apa? Karena orang-orang ini dikenal tidak kompromi dengan korupsi, OTT segala macam itu mereka luar biasa. Nah, KPK sedang dilemahkan. Lalu masuklah Firly Bahuri, Jenderal Polisi aktif bintang 3, yang sekarang pun baru kemarin pensiun, Jenderal Polisi bintang 3. Dilemahkan begitu rupa supaya maling mereka, ngerampok mereka itu bisa aman, sejahtera, sentosa. Jadi ketika Jokowi mengatakan kepada pimpinan partai, saya tahu, ya partai datanya saya tahu, apa platformnya saya tahu, mau apa mau bagaimana saya tahu, karena saya dapat data-data intelijen. Betul, presiden memang punya data dari intelijen, dari polisi Intelkam, dari tentara BAIS, Badan Intelijen Strategis, dari kejaksaan ada intelnya, negara sendiri punya BIN, Badan Intelijen Negara. Betul memang, tapi oleh orang ini data-data intelijen itu dipegang untuk kartu truf Sandra. Dia bukan nggak tahu menteri-menterinya maling, tahu. Bukan nggak tahu menteri-menterinya nyopet, tahu. Ngerampok, ngerti dia. Bahkan ketika si A nyolong mangga, dia kotrek cetrek. Nah, nyolong mangga kan. Si B lagi ngapain? Kotrek cetrek. Pada saatnya dibutuhkan, kamu mesti begini. Kalau enggak, kamu akan begini-begini. Nih. Dan itu terjadi ketika Dakocan naik jadi ketua umum. Halo? Paham? Ketua umumnya dipanggil kejaksaan. Ada 11 kasus. Bayangkan, orang punya track record politik puluhan tahun. Bapaknya saya kenal banget, bapaknya Insinyur Hartarto. Tahun 91 saya jadi wartawan pertama sekali. Itu saya ngepost di perdagangan. Hartarto itu Menteri Perindustrian. Kita sering kerjasama, saya sering liput dia. Hartarto, orangnya tinggi gede, suaranya gede. Apa lagi? Nanya apa lagi? Oh ya itu. Nanya apa lagi? Gitu gayanya gitu sama Hartarto. Nah anaknya namanya Erlangga, jadi ketua umum Golkar. Karena Mulyono mau kuasai Golkar, taruhlah si Dakocan Bahlul Lahdana. Ini tapi coba bayangkan, di situ ada tokoh senior Golkar namanya Yusuf Kala. Ada tokoh senior Golkar namanya siapa lagi tuh? Abu Rizal Bakri, Akbar Tanjung, Agung Laksono, tokoh-tokoh senior semua. Nggak mempan loh. Karena ketua umumnya kamu mundur, kalau nggak mau yang mana duluan nih kasusnya. Ada minyak goreng, ada selingkuh sama perempuan, yang punya suami, dan sebagainya. Jadi bagaimana dia gunakan hukum untuk kepentingan. Nah, yang begini-begini kan kita harus hentikan.
Caranya bagaimana? Oh, kita cari pemimpin yang baik, yang kita anggap jujur, amanah. Oke, nggak apa-apa. Siapkan, oke, nggak apa-apa. Tapi, nah ini kesalahan terbesar kita umat Islam sebagian besar adalah ketika kita punya masalah, kita cari, cari solusi, betul? Kalau saya didatangin Pak Haji, Edi, kamu udah 3 bulan nggak bayar kontrakan rumah. Kalau kamu nggak bayar minggu ini, kamu pergi. Ada yang mau ngisi lagi kontrakan, duit. Lalu ketika saya mau berangkat kerja, ngojek misalnya, istri saya bilang, Pak, hari ini kita nggak masak. Kenapa? Nggak ada beras. Ya belilah, duitnya nggak ada. Nah, gitu kan? 2. Oh, ngitipin motor, bilang lagi istri, Pak, si Asep kemarin suruh pulang, nangis dari sekolah. Kenapa? Disuruh pulang. Kenapa? Belum bayar SPP 2 bulan. Dengan kondisi begitu, sebagai bapak yang bertanggung jawab, apa yang kita lakukan? Kita cari solusi. Caranya gimana? Kita bikin daftar Haji Rauf, Haji Imron, Haji Junet. Ngapain coba? Halo? Mau ngapain? Datang Pak Haji, silaturahmi Pak Haji, tentang dong. Mohon maaf Pak Haji, tolong dibantu. Tapi gitu dong, ya enggak? Salah apa betul tuh? Halo? Betul nggak kalau orang tua suami dipepet soal kebutuhan kontrakan, beras, SPP anak, lalu datang ke Pak Haji Imron, Pak Haji Junet, minta tolong. Betul nggak? Betul kan? Betul. Tapi nggak betul. Nah, bingung nggak? Sudah tapi belum. Karena seharusnya kita datang, kita cari Allah, mendatangi Allah. Kita lapor, ya Allah, hambamu kena musibah begini, tolong bantu hambamu mau datang ke rumah Haji Junet. Tolong ya Allah, gerakkan hati Haji Junet. Kira-kira telakan itu enggak? Waktu kita datang ke rumah orang yang kita mau pinjam duit, kita lakukan itu enggak kira-kira? Hampir enggak pernah kita pede aja nyelonong satu rumah sono pasang muka sedih, nangis siapa tahu iba. Kita nggak lapor kepada Allah dulu, ya Allah aku mau datang ke Haji Junet, mau minta tolong pinjam uang, tolong gerakkan hati. Kan ya mukoli balbulu, wahai yang maha membolak-balikan hati. Kenapa begitu? Padahal kita baca qul huwallah Allah usad. Nah, begitu juga dengan masalah bangsa yang besar ini, kita datang kepada Allah. Dan itu perintah Allah. Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kemarin di Trawas saya ngomong ini, waktu nggak cukup break sholat, udah nggak nyambung lagi. Waktu ambil wudhu ada peserta bapak-bapak bilang, Bang, jadi gimana solusi Bang? Yaitu, masuk solusi sholat tok. Sholat tok. Masa solusi sholat doang? Saya bilang, loh, sholat nggak pakai tok, sholat nggak pakai doang, sholatnya itu dahsyat. Apa iya gitu? Apa iya kita bisa membenahi, menyelamatkan Indonesia dengan sholat? Mimpi kali ya? Dengan sabar dan sholat. Tapi memang Allah kasih peringatan, wa innaha lakabiratun ila alal khashiin. Sabar dan sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, kalau belum apa-apa, kita malah mempertanyakan apa iya sholat bisa menjadi penolong kita. Dengan sholat Allah akan menolong. Apa iya? Bener nggak sih? Bagaimana ceritanya sholat bisa menjadi penolong kita? Di surat Al-Ankabut 45 juga, utlu ma ukhya ilaika minal kitab. Bacalah
yang telah kami wahyukan kepadamu dari Alkitab, Al-Quran. Jadi Allah perintahkan kita baca Quran loh. Terus akimi sholat, tegakkanlah salat, sesungguhnya inna salat tanha. Salat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tadi di Terawas menjelang tutup acara ada emak-emak tanya, Bang, itu banyak pejabat kita orang Islam, haji, kiai bahkan, kenapa mereka sholat juga tapi korupsi jalan terus? Betul gak? STMJ, tahu STMJ? Sholat tekun, maksiat jalan. Ini apa yang terjadi? Sementara Allah bilang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana caranya gitu loh? Ini Allahnya lagi ngelindur, astagfirullahaladzim. Apa? Bagaimana masa Al-Quran salah? La raiba fihi hudal. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kekeliruan. Allah Maha benar, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Allah kebenaran datang dari Tuhanmu, kamu jangan orang yang ragu-ragu. Allah pasti benar. Jadi kalau inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tidak terjadi pada kita, maka yang salah bukan sholatnya, tapi kitanya. Ayat lain lebih serem lagi. Fawailul lil musallin. Gila gak? Fawailul lil musallin, celakalah, neraka welah bagi orang yang salat. Ngeri banget. Tapi Allah kasih penjelasan. Alladzina hum an salatihim, minimal di situ kuncinya sahun, kita lalai dengan salatnya. Minimal lalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawab kita? Ya, udah zuhur. Asyhadu alla ilaha illallah. Aduh, dasar. Masa udah maghrib? Udah subuh masih ngantuk. Kan begitu. Panggilan Allah kepada kita, kita jawab, ya, aduh, wah. Coba, bagaimana sholat yang begitu bisa jadi tanha 'anil fahsya' wal munkar? Di masjid, Pak, itu kan kita beginian nih, betul nggak? Itu saya sering lihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tangannya terkantam, set, hati. Mungkin dia masih baca astagfirullahaladzim ya, mungkin ya, kita nggak tahu kan, kita berhusnuzon aja. Tapi dalam hitungan detik dia buka handphone. Padahal kita ngaji tahu Rasulullah menyarankan minimal zikirnya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tambah lagi la ilaha illallah. Itu kalau kita lakukan 1 menit selesai nggak? Selesai nggak? Selesai. Tambah doa, nggak usah panjang-panjang, doa saku jagat. Doa orang tua, Rabbi firli wali hidayah, tambah roban atina fitunya. Udah 1 menit selesai. Itu nggak dia lakukan, dia langsung begini. Kita lagi ngobrol, lagi tidur, lagi bercanda, handphone bunyi. Apa yang kita lakukan? Shoot, tambah. Ya Pak, halo siap. Handphone bunyi, oh WA kita baca. Maksud saya untuk yang seperti ini asal ya. Oh, kita bisa sigap gitu loh. Bisa sigap. Sigap itu apa? Gercep, cekatan, gersep, gerak cepat. Tapi untuk panggilan Allah, aduh, ya dan sebagainya. Salat Jumat nih, berangkat yuk. Allah, rajin banget lu, baru juga jam 11. Yuk berangkat yuk. Baru juga setengah 12. Udah mau dekat waktu nih, baru kurang 1/4 jam lagi.
no, udah azan imam khutbah khotib belum khutbah, ada aja gitu. Padahal ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis sholati yaumil jumuah fas'au, segeralah fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'ah, dan tinggalkan jual beli kamu. Jual beli, oh iya kan disuruh kan orang pedagang, gua kan orang kantoran. Enggak jual beli. Wa dzarul bai'ah, gua kan ojol, gua kan konveksi. Enggak, Bos. Wa dzarul bai'ah, ba'al bai' itu jual beli itu mewakili aktivitas duniawi, ekonomi, mau ojol, mau karyawan, kuli, apa segala macam, tinggalin dulu. Fas'au ila zikrillah. Saya sering, kan saya hampir tiap Jumat khutbah, sering dapetin di mimbar itu tulisan oleh pengurus masjid, khutbah maksimal 15 menit. Ush. Yang agak lumayan khutbah maksimal 20 menit. Ya saya juga paham khutbah itu kalau di Jakarta kan banyak kantor-kantor, orang juga habis sholat Jumat harus istirahat, makan dan sebagainya. Iya paham. Tapi kalau 15 menit itu arena rapat mingguan yang Allah atur untuk kita, untuk menasehati kita. Udah khutbahnya 15 menit, tidur pula, gitu loh. Saya kadang-kadang, kan saya kan kayak sekarang nih, saya ngomongnya saya pakai tripod nih, saya selalu supaya nggak bablas juga. Habis turun saya tunjukin pengurus, Pak maaf ya, tadi saya 22 menit. Nggak tahu nggak apa-apa beneran apa nggak apa-apa nggak tahu. Jadi gitu, bagaimana arena kita bertemu itu kalah dengan rutinitas. Padahal bertemu itu Allah yang ngundang kita gitu loh. Ini kita lagi asik kerja atau lagi asik ngobrol, tiba-tiba teman saya bilang, Edi, lo nanti sore jam 4 dipanggil bos. Bos yang mana? Pak Direktur. Direktur mana? Ada Pak Marketing, industri, ya, operasional, keuangan. Yang mana teman? Direktur Marketing. Jam berapa? Jam 4. Bener nih? Bener jam 4. Apa yang saya lakukan? Jam berapa saya datang menemui direktur yang memanggil saya? Belum jam 4 saya udah standby di lantai 7 misalnya kantornya. Udah standby. Bilang mas sekretaris, Mbak, Pak Direktur manggil saya. Iya, jam 4 ya? Iya, sekarang baru jam 4 kurang seperempat. Iya, nggak apa-apa, saya tunggu di sini. Tahu nggak? Ayat Quran bilang hafidu ala sholat, jagalah sholatmu, betul? Bapak suka nonton bola? Ada yang nonton bola? Nggak ada ya? Di mana posisi kiper? Ini gawang. Di mana posisi kiper? Di sini? Halo? Di depan Pak, karena dijaga gawang, betul? Jadi kalau Allah bilang hafidu ala sholat, kamu jagain sholat kamu, minimal kamu jagain sebelum waktunya, minimal. Karena Rasulullah bilang sholat, Allah itu sangat menunjukkan sholat yang tepat waktu. Yang apa? Yang tepat waktu? Bukan yang awal waktu. Lalu sibuk apa sih kita? Ngurus bisnis 11,8 triliun. Korupsi ya ini Wilmar, CPO. Itu waktu 11,8 triliun dipajang di Kejaksaan Agung, Pak. Masya Allah. Itu yang dipajang cuma 2,1 triliun. Itu dipajang, duit itu ditunjukkan kepada wartawan. Dari jauh kayak panggung 17 Agustus. Duit semua. Gila nggak? Jadi kalau kita suruh jagain sholat, ya seperti penjaga gawang. Jaga di depan. Kalau jaga di belakang, boleh masuk. Kalah. Gitu. Nah sekarang bagaimana kita wasta'inu bisabri wassalah? Bagaimana sholat kita menjadi mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Coba bayangin ya, ini kan waktu terbatas nih. Kita ujung sama ujung aja kayak kenang nih. Begitu, ini dasarnya Allah nih. Dasarnya Allah memberikan kita pelajaran.
azan berkumandang kita ke masjid, ada tahiyatul masjid, ada lagi qobliyah. Oke, setelah itu ada seorang laki-laki qomat, betul? Setelah qomat apa yang terjadi, Pak? Setelah qomat apa yang terjadi? Halo? Masa tiap hari sholat nggak tahu? Setelah qomat yang terjadi ada seorang laki-laki ke depan. Siapa yang ke depan? Siapa dia? Nabi bilang, imam adalah yang terbaik di antara kalian. Bukan pejabat, bukan Pak Lurah, bukan Kapolsek, yang terbaik di antara kalian, kata Allah, kata Nabi. Ya, kalau zaman Nabi yang ikut perang Badar, ya kan? Terus sampai yang bagus baca Qurannya, terus kalau sama-sama baru usianya. Tapi yang terbaik. Nah, imam dalam sholat berjamaah itu pemimpin. Milih pemimpin yang terbaik, bukan yang pandai, yang rajin baca bagi sembako, yang pasang baliho gede-gede di pinggir jalan. Baliho itu kalau di Jakarta ukuran 5 kali 10 meter, yang gede itu berapa biayanya? Nggak kurang dari 5 miliar, Pak. 5 miliar. Biayanya sih nggak banyak, cuma berapa ratus jutaan, 900 juta. Tapi itu jadi manut. Ini sekarang azan. Kita gimana? Lanjut. Azan dulu. Oke. Oh, imam terbaik ya. Jadi yang terbaik bukan yang bagi sembako, yang pasang baliho. Kalau kita mau tanya, bagi sembako, pasang baliho, BLT segala macam tuh uangnya siapa? Itu pertama, kalau pemerintah yang bagi itu uang rakyat, betul? Kalau pemerintah yang bagi ya. Kalau calon yang bagi uang siapa? Udah kamu maju bupati, kamu cocok. Aduh sorry bos, sudah tenang, gua atur semuanya. Yang penting lu maju. Gimana? Kampanye semua urusan gua. Jadi uang siapa? Uang bohir, bandar. Dan itu berlaku di negara-negara demokrasi. Si A lawan si B, si C, 3 calon yang menang bandarnya, karena 3-3-nya dia bayarin. 3-3-nya di Indonesia itu untuk menjadi bupati minimal 100 miliar. Minimal. Untuk gubernur bisa 2 triliun, 3 triliun. Untuk jadi presiden, kalau Bapak ingat belajar matematika, ditulisnya huruf S tiduran. Nah, artinya apa? Tak terhingga. Pertanyaannya duitnya sopo? Duitnya sopo? Waktu pidato demi rakyat, untuk rakyat. Setelah menang, bos lapor, saya udah jadi terpilih. Oh bagus. Oh saya udah jadi gubernur. Oh cakep. Oh saya udah jadi gubernur. Oh cakep, sekarang tugas kamu bikin aturan undang-undang ini gini. Itu tambang sana sini 200.000 hektar, ini sini buat ini. Itu yang terjadi. Bayar utang. Kan begitu. Nah, kata Allah, kata Rasul, imam itu yang terbaik. Dah, oke kita skip lewat ke depan. Apa yang imam lakukan? Yang imam lakukan apa? Takbir. Betul? Betul nggak? Betul. Tapinya Nabi mencontohkan. Nabi kalau jadi imam menghadap ke jamaah. Sawu sufufakum fa inna tasbihata sufufi min tamami shalah, atau dalam kalimat yang lainnya. Rapatkan dan luruskan saf. Karena rapat dan lurusnya saf bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Artinya apa? Artinya pemimpin memperhatikan rakyatnya. Sebelum dia kasih komando, takdir komando. Sebelum dia bikin peraturan, bikin perundangan, perintah ini itu, dia perhatikan rakyatnya. Yang di belah sana udah makan 3 kali sehari apa belum? Yang di sana sekolahnya masalah nggak?
Yang di sana kalau berobat bagaimana? Apakah datang jam 5 pagi ngantri karcis, dokter datang jam 9 sampai depan loket, dokter udah selesai kuotanya, Bapak Ibu balik lagi minggu depan misalnya. Pemimpin yang baik memperhatikan rakyatnya. Dasar nggak kalau Islam kata? Dan itu bukan teori, bukan teori, itu hidup dalam sejarah. Khalifah Umar Ibn Khattab didatangi salah seorang gubernurnya, bawa hadiah makanan. Di Mojokerto paling enak makanan apa? Dicobain sama Umar. Enak nih makanan nih. Iya, Khalifah Amirul Mukminin, ini makanan para penguasa, pejabat, para bangsawan. Apa kata Umar? Bawa pulang, bikin yang banyak, bagi-bagi rakyat. Dasar nggak? Kata Umar, kemudian terkenal ucapannya, aku adalah orang pertama yang kelaparan ketika negeri ini paceklik. Dan aku orang terakhir yang merasa kenyang ketika negeri ini makmur. Gila nggak? Ada nggak pejabat begitu sekarang? Ada nggak kayak gitu? Dahsyat. Dia perhatikan rakyatnya, kebutuhan dasarnya. Suatu ketika Umar menangis, ditanya sahabatnya, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat engkau menangis? Aku membayangkan, Umar tinggal di Madinah, betul? Aku membayangkan apa jadinya kalau di Kufah, di Irak, ada jalan berlubang, kemudian keledai terprosok dan kakinya patah. Apa yang harus aku pertanggungjawabkan ke hadapan Allah Azza wa Jalla kelak? Dan ya, keledai di Baghdad di Irak, dia di Madinah, dia pikirin jangan sampai terprosok di jalan yang berlubang. Keledai, lambang makhluk bodoh, ya kan? Aku kan bilang gitu kan? Keledai, bos. Ini Kanjuruhan, berapa ratus yang mati? Tahu Kanjuruhan? Malang. Ditanya wartawan, Bapak, Kanjuruhan bagaimana? Ketawa sambil pergi. Ini KPPS 847 nyawa mati hampir bareng, disebut kelelahan. Tidak ada pemeriksaan. Dokter Eva yang melakukan uji otopsi dimusuhi sampai Menteri Kesehatan membuat surat khusus dilarang otopsi. Apa-apaan gitu loh. 847 orang petugas KPPS mati hampir bareng, gak ada penjelasan. Di Banyuwangi ada berita 3 ekor kambing mati diotopsi supaya tahu ada masalah apa. Jadi di negeri Konoha ini kambing lebih berharga daripada 847 manusia. Umar Ibn Khattab keledai, takut terperosok kakinya patah, dia takut apa yang Allah akan tanya pada dia. Ada 6 anak muda, ngawal gurunya, dibantai. Udah dibantai, difitnah, menjadi tersangka, punya senjata api, menembak dengan polisi. Semua media menulis, televisi menulis, Laskar FPI menyerang polisi dan seterusnya dan sebagainya. Difitnah. Saya datang ke lokasi, kejadian hari Senin, Rabu saya datang. Saya tanya wawancara ini itu, lalu saya bikin siaran langsung. Tidak benar yang disampaikan Fadil Imron, Polda Metro Jaya, disampaikan Duduk Abdurrahman Pangdam Jaya, tidak benar. Tidak ada tembak-menembak, yang ada penggiringan. Mereka saya ceritakan semua. Saya dipanggil polisi, diperiksa 2 hari, jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Besoknya begitu juga. Nyawa nggak berharga. Ini karena pemimpinnya pemimpin hasil transaksional. Demokrasi kita demokrasi prosedural.
daftar, urut segala macam yang ternyata juga ijazahnya nggak jelas itu kan. Itu prosedural, itu udah nyimpang. Lalu transaksional, beli suara, lalu kriminal, kayak begitu. Untuk mempertanggungjawabkan suara yang dibeli itu dia harus berbaik-baik pada bohir yang udah kriminal. Ada 5,2 juta ton ekspor nikel tidak tercatat. Nikel itu mahal loh. 5,2 juta ton tidak tercatat dalam BPS kita karena 2 tahun itu pemerintah memoratorium, menghentikan ekspor nikel. Ketahuannya BPS-nya Cina mencatat ada impor nikel dari Indonesia 5,2 juta. Udah rapi, takbir, Allahu Akbar. Komandonya takbir loh. Komandonya bukan hidup Jokowi loh. Komandonya Allahu Akbar. Sang pemimpin itu mengajak rakyatnya untuk hanya membesarkan Allah saja. Dirinya dan rakyatnya diminta diajak untuk membesarkan Allah saja. Artinya begitu dia bikin peraturan, perundangan, dia ingat Allah ridho nggak ini, sesuai nggak sama kemauan Allah, cocok nggak. Bikin undang-undang omnibus law, buruh diperas, kan begitu kan? Outsourcing dihidupin lagi, PHK semaunya pengusaha, uang apa namanya pesangon itu gitu kan, begitu. Oke, sekarang takbir ya, selesai. Sekarang waktunya udah masuk. Habis itu semua selesai sholat, semua baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri. Secara fikih sholat selesai, betul? Sholat itu fikihnya kan dimulai takbir, diakhiri dengan salam. Usholi ada di mana? Enggak, itu bercanda aja. Jangan dilatih. Enggak. Kita nggak ngomong itu. Takbir, salam. Oke, selesai. Tapi Imam Syafi'i mengatakan kalian sholat di masjid, tapi kalian batalkan di pasar. Gimana caranya sholat di masjid batal di pasar? Karena ada ayat Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahamau bainahum tarahum bukan sujud. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di wajahnya ada bekas-bekas sujud. Apa bekas sujudnya? Jidatnya hitam. Ya itu bekas sujud juga, tapi saya percaya bukan itu yang Allah maksudkan. Ada bekas sujud di wajah yang Allah maksud bukan wajah yang ada hidung, mata, telinga, tapi wajah kehidupan. Wajah kehidupannya ada bekas-bekas sholat. Kalau dia takbir, maka dia dalam kehidupannya dia hanya membesarkan Allah. Kan begitu. Kalau dia baca Fatihah ada Maliki Yaumiddin, penguasa hari akhir, maka di wajah kehidupannya dia yakin bahwa apapun yang dia lakukan wa may ya'lum miskalatan absawadi khaira yarah syarra yarah, gitu loh. Wa may ya'mal miskalatan khaira yarah. Ya, dia yakin bahwa apapun perbuatan dia ada penguasa hari akhir yang akan mengadili. Dan itu tidak mempan suap, tidak mempan sogok, tidak bisa direkayasa seperti kasus Verdi Sambo, seperti kasus Jessica Wongso, seperti kasus Kanjuruhan, seperti kasus ijazah palsu. Badan Krim bilang identik, sudah dilakukan uji forensik, itu BOHONG. Udahlah, nggak bisa direkayasa begitu. Maliki Yaumiddin. Bayangkan kalau orang-orang yang sholat tadi, apalagi para penguasa yang yakin bahwa Allah akan meminta pertanggung, mana berani dia korupsi. Itu yang saya maksud tadi, bahwa menyelamatkan Indonesia dengan sholat, dengan syarat sholatnya fi wujuhihim min athari sujud, ada bekas-bekas sholat.
Begitu dia salam ke kanan, salam ke kiri, dia mengucapkan selamat, sejahtera, rahmat dan berkah Allah semoga atas kalian. Bapak, Ibu, itu satu doa. Betul? Kedua, ketika diucapkan oleh imam, pemimpin, maka itu janji. Dia berjanji untuk mengusahakan agar rakyatnya selamat, sejahtera, dan dalam limpahan rahmat berkah Allah. Oh, enggak. Bayangkan kalau pemimpinnya seperti itu. Nggak ada cerita yang kayak sekarang ini. Luar biasa. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.